안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Korea yang berjudul Wishing Star. Hayo kita mulai. Sebuah tangga yang terletak di depan asrama perempuan disebut tangga rubah dan dipercaya bisa mengabulkan permintaan siapapun jika anak tangga ke-29 muncul dari total 28 anak tangga. Kita kenalkan dulu pemainnya ya. Gadis ini bernama Sohee dan dia bersahabat baik dengan temannya yang bernama Jinsung. Yang ini bernama Hyeju. Dia mempunyai karakter unik dan selalu berangan-angan. Yang berambut pendek ini bernama Yoonji. Suatu malam, Sohee menyelinap ke kamar asrama Jinsung dan berkata ingin menginap di kamarnya. Malam itu sebelum tidur, Sohee bercerita bahwa keinginannya untuk tinggal di suatu tempat yang tidak ada ibunya, karena selama ini dia merasa sangat tertekan dengan semua tuntutan ibunya, terutama obsesinya yang menginginkan Sohee sebagai penari balet. Di sisi lainnya, Sohee sendiri sebenarnya juga senang menari balet. Cerita berlanjut ke Hyeju. Kegemarannya yaitu makan, tapi cita-citanya menjadi kurus dengan berhayal mengucap permintaan di atas anak tangga ke-29 yang dia gambar di buku. Besoknya, Sohee pamit dan berkata suatu hari mereka akan menjadi penari hebat dan dia akan menjadi Giselle sedangkan Jinsung akan menjadi Albrecht. Diam-diam, Jinsung berkata dialah yang akan menjadi Giselle sang pemeran utama. Di sini terlihat walaupun mereka berteman baik, tapi diam-diam Jinsung merasa tersaingi. Pagi itu di sekolahan, Hyeju meminjam baju olahraga Sohee dan Sohee pun meminjamkannya tanpa mengejeknya gendut. Karena itulah Hyeju merasa Sohee adalah sosok yang baik dan mengembalikan baju itu disertai dengan hadiah kecil berupa aksesoris rambut. Setelah itu pengumuman kompetisi penari balet hanya akan diikuti satu orang saja dan jika menang maka akan diundang untuk bersekolah di sekolah khusus penari balet Rusia. Kesempatan itu ditawarkan kepada Sohee dan Jinsung terlihat sangat tidak senang. Setelah itu Hyeju menghampiri Jinsung dengan penampilan baru. Dia terlihat kurusan dan menurutnya itu semua berkat tangga rubah yang mengabulkan permintaannya. Suatu hari di kelas balet, Sohee tidak menemukan sepatu baletnya dan dia pun meminjamnya dari Jinsung. Guru balet mengumumkan siapapun boleh mendaftar untuk kompetisi, tapi hasilnya akan satu orang saja yang akan terpilih. Anak-anak tahu itu hanyalah basa-basi karena sebenarnya orang yang dipilih itu sudah ditentukan. Setelah kelas berakhir, Sohee mengembalikan sepatu itu sambil berkata, seharusnya Jinsung membeli sepatu baru karena sudah usang. Jinsung lebih tertarik menghampiri guru dengan maksud ingin mendaftar audisi, tapi omongan bu guru itu seakan mematahkan semangatnya. Jadi terbukti perkataan teman-temannya tadi bahwa pembukaan pendaftaran hanyalah basa-basi semata. Karena itulah Jinsung pun kesal dan duduk sendirian. Sohee yang melihatnya dari atas menghampiri dan mengajaknya untuk membeli sepatu balet baru, tapi Jinsung diam lalu berjalan meninggalkannya. Dia lalu menaiki tangga depan asrama dengan harapan melihat penampakan anak tangga ke-29. Harapan pun terkabul dan dia meminta agar bisa ikut dalam kompetisi balet. Besoknya di loker, Jinsung menemukan sepasang sepatu balet yang tertulis dari Sohee. Jinsung tidak terlihat senang dan mengembalikan hadiah sepatu itu kepada Sohee. Tibalah hari kompetisi dan Sohee memperlihatkan kebolehannya di depan juri. Sekilas kakinya seperti terluka tapi itu hanyalah ilusi. Pertunjukan berakhir sukses dan hal itu semakin membuat Jinsung murung. Dia bahkan tidak ingin menjawab ketika Sohee memanggilnya. Karena merasa janggal, Sohee lalu menghampiri dan menanyakan ada apa dengannya. Disinilah Jinsung berkata membenci Sohee karena sudah membuatnya terlihat menyedihkan. Walaupun begitu, Sohee masih menganggapnya sebagai teman terbaik dan memohon agar Jinsung tidak meninggalkannya. Di tengah tangga, tak sengaja Sohee terdorong jatuh di saat Jinsung ingin melepaskan dekapannya. Karena kejadian itulah, Jinsung akhirnya menggantikan Sohee untuk tampil di kompetisi balet dan berhasil meraih juara pertama. Sohee sendiri masih di rumah sakit dan sudah tidak bisa menari balet karena kakinya lumpuh. Dia juga tidak merespon di saat Jinsung menjenguk dan malamnya, Sohee hadir di kamar Jinsung secara misterius. Sohee menyelamati Jinsung atas pencapaiannya dan berkata, tidak masalah jika dia sudah tidak bisa menari karena apa yang diinginkan hanyalah sosok Jinsung seorang. Singkat cerita mereka pun berbaikan dan besoknya Sohee sudah tidak ada. Jinsung hanya menyadari jendela yang terbuka yang dia pikir palingan Sohee sudah pergi lewat jendela seperti biasanya. Pagi itu di sekolahan, murid-murid lainnya menatap dingin ke Jinsung. Satu di antaranya menghampiri Jinsung dan berkata, Sohee sudah meninggal dan menuduh Jinsung sebagai pengkhianat.
Jin Sung pun pingsan mendengar berita tersebut dan setelah dibawa ke UKS, dia terbangun karena bermimpi tentang Sohee yang mengakhiri hidup. Ini aneh di mana baru saja Jin Sung bertemu dengan Sohee semalam dan mereka masih tidur di satu kasur yang sama. Mendengar keanehan itu, guru pun segera memindahkan para siswi ke tempat lain. Selagi mereka mengemas barang, Hyeju tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Anak ini sepertinya rada-rada jika dilihat dari koleksi barang-barangnya. Belum lagi tingkahnya yang mencurigakan. Hyeju mempunyai sarangnya sendiri di sebuah gudang, dan di sana dia menangis sambil memegang sepasang sepatu balet yang mungkin kepunyaan Sohee. Yoonji memergokinya dan besoknya, barang-barang yang terobsesi dengan Sohee itu dipamerkan di kelas. Hyeju yang melihat itu segera membereskan barang-barangnya dan Yoonji yang merupakan biang kerok itu hampir saja dia dilempar bangku. Setelah itu Hyeju ke kantin dan makan seperti orang kerasukan. Karena itulah temannya memberikan makanan tambahan kepadanya, tapi hal itu justru membuatnya tersinggung dan berkata, menjadi gendut itu seperti dosa di kalangan remaja ini dan mereka berusaha untuk terus kurus agar terlihat lebih menarik dan salah satu cara yaitu dengan metode bulimia seperti yang dilakukan Hyeju. Dia sengaja memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakannya sampai pingsan. Malamnya dia menaiki tangga dan memohon agar Sohee dikembalikan kepadanya. Besoknya, guru mengumumkan bahwa Jin Sung diundang ke sekolah balet Rusia dan respon teman-temannya terpaksa tepuk tangan setelah disuruh guru. Hujan turun lebat hari itu dan Hyeju yang masih sendirian di sekolah merasa ada yang lewat di belakangnya sambil menari balet. Dia lalu berjalan ke toilet dan di sebelah sana terlihat ada hantu Sohee yang berjalan sambil menari. Di sebuah tempat dia asing mendengarkan radio dan meminum beberapa butir obat yang mungkin adalah obat depresi. Setelah itu dia membuat patung tanah liat dan hal aneh pun terjadi. Siaran radio berubah menjadi tawa seorang gadis dan patung tanah liat itu seakan hidup. Meja bergerak sendiri dan radio pun terhenti. Radio itu akhirnya dihempaskan ke lantai karena mengagetkannya. Pintu jendela terbuka sendiri dan sesosok Sohee sekilas membisikkan yang katanya, jika rambutmu hitam, maka kau akan terlihat lebih cantik. Hyeju lalu bercermin, tapi bayangannya di cermin itu tidak terlihat seperti dia. Hantu Sohee mendekatinya dengan berkata, ingin menjadi temannya. Di tempat lain, seorang gadis penari balet yang bernama Yongsun tampak sibuk latihan. Karena audionya rusak, dia pun memutuskan untuk mengakhiri sesi latihan. Di kamar mandi, dia sempat mengatakan melihat Jin Sung menukar sepatu Sohee dan menanyakan alasan Jin Sung melakukan itu. Jin Sung tidak menjawab dan lampu tiba-tiba padam. Tak berapa lama, lampu kembali menyala dan tinggallah Jin Sung seorang diri yang masih di kamar mandi. Air shower tiba-tiba berubah menjadi darah yang membuat dia histeris. Audio yang tadinya rusak melantunkan musik dan terlihat di sana ada dua orang yang menari balet. Jin Sung dan temannya pun segera kabur mendapati keanehan tersebut. Di asrama sendiri, anak-anak pada ribut ketakutan yang mengaku melihat hantu ditambah lampu yang padam saat itu. Di kamar Hyeju, dia menyalakan lilin dan mewarnai rambutnya. Dia juga berbicara sendiri sambil tertawa geli seakan ada yang menggelitiknya. Cerita pindah ke kamar Jin Sung. Dia menyenter sana-sini dan sekilas seperti ada seseorang di kamarnya. Tidak ada yang terjadi malam itu dan besoknya, Hyeju kesal menemukan Yoonji berada di tempat nongkrongnya dan langsung menjambaknya. Yoonji berusaha kabur tapi di depannya sekarang ada lagi sosok Hyeju yang menanyakan hal aneh yang katanya, 해주한테 왜 그래? 해주가 불쌍하지도 않아? 소원이 뭔지 알아? 오늘 내가 네 소원을 들어주니까. Setelah itu dia menikam Yoonji sampai tewas dan mayatnya pun ditutupi dengan tanah liat yang dipajang seakan-akan itu adalah hasil karya. Ada kesan bahwa yang melakukan perbuatan sadis itu adalah Sohee, di mana Hyeju berkata apa yang dilakukan itu sangat kejam, tapi dia berjanji mereka akan selamanya berteman. Malamnya Jin Sung mendapatkan kejutan dari teman-temannya yang menyelamatinya karena diterima di sekolahan Rusia. Awalnya Jin Sung merasa senang tapi ternyata kue tartnya ditemplokin ke wajahnya dan dia ditinggalkan begitu saja. Jin Sung yang berencana pergi melewati tangga itu mengalami hal aneh di mana beberapa barang jatuh dengan sendirinya dan sekilas seperti ada badan manusia yang terguling jatuh. Dia melihat ke belakang dengan perasaan was-was dan ternyata hantu itu sudah di bawah dengan menahan kedua kakinya. Ada pula gadis yang mencoret papan tanpa wajah yang semuanya itu hanyalah mimpi. Walaupun begitu, Jin Sung merasa terganggu dengan mimpi seramnya itu.
Setelah itu ada sebuah pesan yang tertulis dari Sohee yang memintanya untuk bertemu di ruang seni ukir jam 7 malam. Jinsung pun pergi ke ruang seni dan di sana ternyata dia bertemu dengan Hyeju. Anehnya Hyeju bertingkah seperti Sohee dulu yang sering memeluknya. Hyeju juga mengatakan akan sangat merindukannya jika dia ke Rusia nanti. Karena itulah dia sudah menyiapkan sebotol minuman untuk merayakan perpisahan mereka. Sewaktu Hyeju pergi untuk mengambil pembuka botol, Jinsung melihat-lihat hasil karya patung di sana dan entah kenapa patung itu menakutkan untuknya. Karena itulah Jinsung segera berlari pergi dan di pojokan ada Hyeju yang menangis sambil mengatakan Sohee terus mendatanginya. Awalnya Jinsung tidak menghiraukannya, tapi karena tidak sampai hati, dia pun mendekati Hyeju dan momen itu Hyeju langsung memeluknya sambil berkata, 난 너만 있으면 돼. Jinsung kaget dan ingin berlari pergi, tapi Hyeju lalu memeluknya dari belakang. Peristiwa jatuhnya Sohee seperti terulang kembali di mana Hyeju tidak sengaja terdorong ke bawah dan pingsan. Di sini Jinsung lebih memilih segera pergi dan tiba-tiba Hyeju tersadar lalu melakukan pengejaran. Karena pintu keluar yang sudah terkunci, Jinsung pun bersembunyi di sebuah tempat yang tak lain adalah tempat nongkrong Hyeju. Dia sempat tidak sengaja menumpahkan cairan dari sebuah jerigen yang berisikan bensin. Tak berapa lama, Hyeju menggedor pintu sambil memanggil nama Jinsung dari luar. Lama tidak dibuka, Hyeju lalu memecahkan kaca dan menerobos masuk. Dia berkata tidak mempermasalahkan sudah didorong dari tangga, yang penting mereka tetap bisa bersama. Jinsung yang bersembunyi akhirnya tidak bisa mengelak lagi di saat dia mengenai boneka yang mengeluarkan suara. Akhirnya dia keluar dan berkata dia tidak mendorong Sohee waktu itu dan jika yang ada di tubuh Hyeji sekarang adalah Sohee, harusnya dia tahu itu. Ketakutan Jinsung semakin bertambah ketika dia melihat patung mayat Yunji yang ambruk. Tidak hanya takut tapi Jinsung semakin bingung di mana ada dua Hyeju sekarang. Di saat ada kesempatan, Jinsung segera berlari pergi, dan Hyeju berkata jika dia pergi, maka selamanya mereka tidak akan bertemu lagi. Kalimat itu adalah kalimat yang Sohee katakan di saat terakhir kali mereka di tangga. Jinsung tidak memperdulikan itu dan tetap pergi meninggalkannya. Setelah itu Hyeju mematik api dan membakar tempat tersebut bersamaan dengannya yang masih berdiri di sana sambil berkata, 진성이는 널 좋아하지 않나 봐. Diceritakan sebelumnya, Jinsung pernah dengan sengaja menaruh pecahan kaca di sepatu Sohee dan hal itu sempat kegap oleh temannya yang lalu diberitahukan kepada Sohee. Jinsung yang masih baik-baik saja terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melupakan semua ini. Malam itu dia bersiap untuk tidur dan mematikan lampu yang terlihat ada bayangan seseorang di kaca jendela. Pintu jendela terbuka sendiri dan hantu Sohee pun merangkak masuk. Jinsung yang bersembunyi di lemari semakin merasa takut di mana lemari itu seakan diguncang hebat. Setelah berhenti, dia mengintip keluar dan merasa lega di mana hantu itu sudah tidak ada. Hantu itu memang tidak di luar tapi berada di dalam dan langsung memeluknya. Setelah itu Jinsung didorong dan tiba-tiba dia sudah berada di luar kamar. Terdengar suara kaki yang mengetuk lantai yang tak lain adalah suara kaki dengan sepatu balet yang loncat-loncat. Kaca pintu tiba-tiba pecah dan sekarang ada yang menari sambil memutari Jinsung. Segera Jinsung berlari dan masuk ke kelas tari dan di sana ada hantu Sohee yang sedang gelantungan. Setelah itu dia malah keluar asrama dan menaiki tangga sambil mengucap doa untuk membawa kembali, yang mungkin maksudnya adalah untuk membawa kembali Sohee. Di sini juga terlihat ada anak setan yang nempel di anak tangga dan sengaja menarik kaki Jinsung. Jinsung masih selamat dan di atas tangga, dia menyaksikan seseorang yang jatuh dari pohon. Dari belakang, hantu Sohee pelan-pelan naik ke atas tangga dan berkata sudah menunggu Jinsung di sana. Dia lalu memeluk Jinsung dan mengatakan mereka akan selalu bersama. Setelah itu Jinsung terjatuh dari atas tangga dan tewas. Hantu Sohee pun menghilang setelah harapannya terkabul. Sampai kapanpun masih saja ada yang percaya dan menghitung anak tangga, dan pada akhirnya kamar Jinsung pun ditempati oleh siswi baru lainnya. Tamat. Kata orang, ngasih tahu fakta kepada anak remaja itu seperti sedang memandikan seekor ikan. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.